Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruni Dewasa Ganis Amana Prahesti, nomor induk Taruna 20204216. Saya dari kelas Manajemen Transportasi Perkeretaapian 3A. Di sini saya akan mempresentasikan peralatan operasi KRDH. Peralatan operasi KRDH dibagi menjadi 5. Yang pertama, peralatan utama, peralatan pengereman, madaran, lampu indikator, saklar, dan switch. Peralatan meja pelayanan masinis dibagi menjadi 5. Yang pertama, peralatan utama. Peralatan utama berupa master control. Master control adalah beberapa peralatan yang digabung menjadi satu peralatan yang terletak pada meja pelayanan masinis. Peralatan dan fungsi master control. Peralatan dan fungsi master control yaitu pengatur tenaga, pengatur pengereman, dan peralatan deadman. Pengoperasian master control dibagi menjadi 6. Yang pertama, sebagai gagang tenaga, yang kedua sebagai gagang pengereman hidrodinamik, yang ketiga sebagai gagang deadman, yang keempat pembalik arah reversing handle, yang kelima kunci kontak atau key switch, yang keenam adalah peralatan pengamanan. Saya akan bahas satu dari fungsi master control tersebut. Yang pertama sebagai gagang tenaga. Sebagai gagang tenaga yang pertama, gagang ini harus digerakkan ke arah depan. Gagang mempunyai 4 tingkatan, yaitu P1, P2, P3, dan P4. Gagang ini digerakkan secara manual oleh masinis, dan gagang pembalik arah harus diarahkan maju atau mundur jika akan menggerakkan dari posisi netral ke posisi bertenaga. Dan ini adalah gambar dari gagang tenaga. Yang kedua ada sebagai gagang pengereman hidrodinamik. Gagang ini harus digerakkan ke arah belakang. Ada 7 tingkatan pengereman, yaitu tingkat 1-6 pengereman secara gradual atau bertahap, dan tingkat 7 adalah pengereman darurat atau emergency. Yang keempat, makin jauh gagang tenaga digerakkan ke belakang, maka tingkat pengereman semakin besar juga. Yang kelima, dari posisi netral ke posisi pengereman terlebih dahulu harus gagang membalik arah harus digerakkan pada posisi maju atau mundur. Dan ini adalah gambar dari gagang pengereman hidrodinamik. Yang ketiga, sebagai gagang deadman. Gagang ini harus ditekan ke bawah setiap 50 detik dan dilepas kembali sesuai dengan tempo yang telah diatur. Yang kedua, digerakkan secara manual oleh masinis secara periodik. Ini adalah gagang deadman. Cara kerjanya ditekan ke bawah dan dirilis. Yang keempat adalah pembalik arah atau reversing handle. Yang pertama, pembalik arah ini mempunyai 3 posisi, yaitu maju atau forward, netral, dan mundur atau release. Jika akan digerakkan gagang tenaga harus netral. Gagang tenaga dan gagang pembalik arah terjadi terinterlocking. Ini adalah gambar dari gagang pembalik arah. Yang kelima adalah kunci kontak atau key switch. Yang pertama, menghubungkan arus listrik dari baterai ke sistem tenaga atau kendali. Yang kedua, kunci kontak mempunyai 2 posisi, yaitu on dan off. Yang ketiga, posisi on digunakan pada saat mengaktifkan kabin guna mengoperasikan KRDH. Yang keempat, sedang posisi off dipakai pada saat kabin tidak aktif. Ini adalah gambar dari kunci kontak key switch. Yang kedua ada peralatan pengaman. Peralatan pengaman yang pertama peralatan pengaman pengereman. Yang kedua cara mengerjakannya dengan menginjak
atau menekan selama 5 detik dan melepas selama 50 detik. Yang ketiga, peralatan ini ada 2 buah peralatan, yaitu tombol deadman dan pedal deadman. Pedal deadman ini berada pada sebelah kanan pedal hold. Yang kedua adalah peralatan pengereman. Peralatan pengereman ini dibagi menjadi 3, yaitu peralatan pengereman udara tekan, pengereman hidrodinamik, dan parking brake. Sedangkan peralatan pengereman udara tekan ini yaitu meliputi auto brake valve dan yang kedua emergency brake valve. Automatic brake valve atau gagang pengereman udara dibagi beberapa posisi, yaitu yang pertama posisi pengisian filling, yang kedua pengisian jalan running, yang ketiga posisi netral, yang keempat posisi pengereman, yang kelima adalah posisi pengereman darurat. Pengereman hidrodinamik yaitu berada di master control. Yang kedua, gagang mempunyai 7 tingkatan. Tingkatan 1 sampai 6 adalah pengereman secara bertahap, dan yang ketujuh adalah emergency brake. Yang ketiga ada efektif digunakan saat kecepatan tinggi. Yang ketiga ada parking brake. Parking brake ini termasuk pada pengereman pneumatik. Pada saat dia hidup, maka silinder brake terisi udara, sehingga menekan pegas dan blok rem terlepas dari roda. Rem parkir dikerjakan udara pada silinder brake terbuang sehingga pegas mendorong blok rem dan menekan roda sehingga rem bekerja. Yang ketiga ada meteran. Meteran ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, meteran udara tekan atau manometer udara. Yang kedua, meteran tegangan listrik atau voltmeter. Yang ketiga, meteran arus listrik atau ampermeter. Yang keempat, meteran bahan bakar. Dan yang terakhir, penunjuk kecepatan atau speedometer. Saya bahas yang pertama, yaitu meteran udara tekan atau manometer udara. Yang pertama ada tekanan udara pada tangki utama atau main reservoir. Nilai main reservoir normalnya 7 bar sampai 8,5 bar. Yang kedua ada brake pipe. Tekanan udara pipa udara atau brake pipe dengan nilai saat posisi rilis 5 bar, saat pengereman kurang dari 5 bar, dan saat emergency valve yaitu 0 bar. Ini adalah gambar dari manometer udara, main reservoir, dan brake pipe. Yang ketiga ada silinder brake. Silinder brake atau tekanan udara silinder brake nilainya yaitu pada rilis 0 bar dan saat pengereman 3-2 bar. Ini adalah gambar dari silinder brake. Meteran tegangan listrik berfungsi memantau tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator, dan di samping ini adalah gambar dari meteran tegangan listrik atau voltmeter. Yang kedua ada meteran arus listrik, berfungsi memantau arus listrik yang dihasilkan oleh alternator, dan ini adalah gambar dari meteran alur listrik. Yang ketiga ada meteran bahan bakar, berfungsi memantau persediaan bahan bakar pada tangki bahan bakar, dan di samping ini adalah meteran bahan bakar atau full meter. Meteran penunjuk kecepatan atau speedometer, berfungsi memantau kecepatan kereta api agar sesuai dengan kecepatan yang diinginkan atau kecepatan sesuai aturan yang berlaku, dan ini adalah gambar dari meteran penunjuk kecepatan atau speedometer. Yang keempat ada lampu indikator. Lampu indikator ini adalah gambar dari lampu indikator yang meliputi pintu kanan buka, pintu kiri buka, footstep kanan kerja, footstep kiri kerja, master control 1 on, master control 2 on, dan
master control 1 gangguan, master control 2 gangguan, baterai, engine kerja, engine mati, rem parkir kerja, dan deadman kerja. Yang keempat atau yang terakhir ada saklar dan tombol. Saklar dan tombol pada KRDH itu meliputi saklar lampu, tombol pembersih kaca, tombol pintu, tombol reset, tombol baterai, tombol footstep, tombol klakson atau horn, tombol pengatur sirkulasi udara atau fan, tombol pengatur suhu udara atau AC, tombol engine start, tombol engine stop, dan yang terakhir tombol lampu semboyan. Nah, ini adalah gambar dari saklar pada KRDH, dan ini di bawahnya ini ada tombol-tombol pada KRDH. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.